Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami CGP Angkatan 9 dari Kota Banjarmasin yang terdiri dari saya, Rahmi Widiati SPDGR dari SMA Islam Sabilal Muhtadin Banjarmasin dan rekan saya Potekar Isyana Triputri dari SMK Farmasi Banjarmasin. dan teman saya Misbah SPD dari SDN Pengembangan 8. Saya Rina Rukmana SPD dari SMA Islam Terpadu Ukhuwah Banjarmasin. kami akan mendemonstrasikan proses coaching dalam supervisi akademik dan selamat menyaksikan. Nah, Waalaikumsalam Bu Rahmi. gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Ini dengar-dengar Ibu Isyana mau melakukan praktek coaching ya setelah ini. Kira-kira nih, boleh nggak nanti saat melakukan praktek coaching, saya akan melakukan pengamatan dan penilaian nanti dengan Ibu Isyana. Boleh. Nanti pada saat Ibu Isyana melakukan praktek coaching, saya akan melakukan pengamatan dan memberikan penilaian. Yang akan saya nilai nanti apakah Ibu Isyana pada saat melakukan praktek coaching menerapkan alur coaching Tirta, kemudian Ibu Isyana mengerti apa itu prinsip coaching dan Ibu Isyana mengerti bagaimana saja dan apa saja prinsip dan kompetensi dari coaching itu sendiri. Bagaimana Bu Isyana? Tinggi silakan. Nanti sebelum itu Ulun ingin bertanya nih, pada saat praktek coaching nanti apa saja yang ingin Ibu Isyana kembangkan? Yang ingin saya kembangkan tentunya saya harus aktif dalam mendengarkan coachingnya. Kemudian kehadiran penuh, jadi fokus terhadap apa yang dibicarakan coaching. Nah, yang kemudian mengajukan pertanyaan berbobot ke Kira-kira nih Bu, indikator ketercapaian kompetensi yang ingin Ibu kembangkan tadi itu apa aja? Tentunya saya ingin membantu coaching menemukan jawaban terhadap masalah yang dialami. Itu ya Bu salah satu indikatornya. Kemudian nih, selain indikator tersebut, apa kompetensi yang paling ingin Ibu kembangkan nanti dari proses coaching itu? Yang ingin saya kembangkan tentunya yang pertama kita harus menaktif terhadap masalah si coachingnya, kemudian mengajukan pertanyaan berbobot untuk menggali kompetensi atau keprofesionalan si coaching. Seperti itu. Ya, bagus sekali Ibu Syana. Nanti setelah ini semoga proses coachingnya lancar, dan nanti setelah Ibu Syana melakukan proses coaching, kita akan ketemu lagi untuk melakukan kegiatan setelah saya melakukan observasi dan proses penilaian ya Ibu Syana. Nah, sampai ketemu lagi ya Bu Isyana. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Isyana. Waalaikumsalam Bu Rina. Jadi mohon maaf sebelumnya mengganggu waktu Ibu Sana. Ini ada yang ingin saya bicarakan dengan Bu Sana, boleh ya? Boleh Bu, saya nggak sibuk juga. Ada yang bisa saya bantu? Jadi seperti ini Bu, di sekolahan saya itu sebagian besar banyak siswa-siswa saya yang tingkat kepeduliannya itu kurang Bu ya, dengan guru, dengan sesama temannya. Nah itu menjadi permasalahan bagi saya Bu. Kira-kira adakah solusi atau bantuan dari Ibu Syana untuk mengatasi permasalahan tersebut? Oh, berarti ini masalah Ibu Rina ini mungkin cuek ya siswanya terhadap lingkungan atau dengan guru-gurunya. Ya betul Seperti sekali itu ya? Bu. Iya betul sekali Bu. Jadi anak-anak saya, maksudnya siswa saya itu kalau misalnya diberikan pengertian, diberikan arahan, itu banyak yang menjawab Bu. Terus kemudian acuh, cuek tadi seperti itu. Dan misalnya ada sampah satu atau dua itu kayak dianggapnya biasa aja gitu ya Bu ya. Kecuali saya pemerintah, tapi kan saya nggak enak juga ya Bu kalau tiap kalian saya
saya minta bantu, terus maksudnya tuh bagaimana ya caranya menumbuhkan inisiatif anak-anak tersebut, kepeduliannya juga tidak hanya terhadap guru tapi ya teman-temannya kayak gitu Bu. Baik Ibu, berarti di sini permasalahan Bu Rina saya garis bawahi ya, yaitu ketidakpedulian siswa atau murid-murid Ibu terhadap lingkungan ya, ataupun dengan rekan-rekan sesama siswa dan juga gurunya. Ya, betul, Nah, Bu. untuk menanggapi masalah ini, kira-kira tujuan Bu Rina dalam diskusi ini kalau boleh saya tahu? Tujuan saya menemui Bu Sana yang pasti menemukan solusi dan cara atau strategi yang terbaik untuk mengatasi masalah tersebut kira-kira seperti apa ya Bu ya. Itu tujuan saya untuk bertemu dengan Ibu Sana. Baik Bu Rina. Nah, untuk kedepannya kira-kira nih perubahan apa yang ingin Ibu Rina wujudkan dengan masalah atau kondisi? Yang saya inginkan terhadap perubahan anak-anak tersebut atau siswa saya yang pastinya pertama kalau diberikan arahan, terus misalnya diberikan tanggung jawab, itu anak-anaknya ngerti. Nah, terus kemudian juga anak-anaknya tersebut tidak, kalau bahasa kita tuh menjawab ya, menjawab apa yang diberikan tanggung jawab seperti itu kepada siswanya, anak-anaknya tuh manut lah kalau bahasa mudah dicernanya. Jadi anak-anak tersebut tidak membahas atau membangkang. Nah, apalagi juga dengan teman-temannya saling menghargai, menghormati, tidak ada pembulian lah. Baik Bu Rina, setelah saya mendengar semua penjelasan dari Bu Rina, nah kalau kita bisa menilai nih Bu ya antara 1 sampai 10 nih, nah murid-murid Bu Rina itu berada di level berapa? Maksudnya level yang sekarang ya Iya, Bu ya? level yang sekarang. Iya, kalau menurut saya sih levelnya ada berada di level 6 Bu ya. Karena Bu Rina bilang masih di level 6, nah untuk kedepannya adakah planning Bu Rina untuk meningkatkan nilai dari murid-murid ke level berapa? Tentu ada sih menginginkan level tersebut menjadi meningkat gitu ya. Kalau menurut saya atau keinginan saya sendiri yang saya harapkan yaitu berada di level 10 lah. Jadi Ya. level maksimal ya Bu ya supaya anak-anak itu lebih baik lagi. Baik, di level 10 tuh level maksimal Bu ya. Ya, Nah, betul. untuk mendapatkan level 10 itu usaha apa yang kira-kira akan Ibu Rina lakukan? Kira-kira usaha yang saya buat yaitu eh, kalau mungkin dalam proses pembelajaran saya akan membuat ini ya metode pemain peran ya Bu ya. Jadi mereka itu membuat suatu drama dengan memasukkan atau di dalam drama tersebut ada poin-poin nilai-nilai kebajikan. Nah, bagaimana seperti itu ya Bu ya? Bagus sekali, sesuai dengan Ki Hajar Dewantara ya. Kita itu harus ada menambahkan nilai-nilai kebajikan di dalam proses pembelajaran. Nah, untuk menerapkan apa yang akan Ibu lakukan, apakah Ibu membutuhkan support atau dukungan dari rekan-rekan sejawat atau misalkan? Ya, tentu ya Bu ya, kalau menurut saya dukungan itu saya harapkan sekali. Nah, itu bisa dari kepala sekolah tadi seperti Ibu sampaikan, bisa mungkin dari guru agama sendiri dan guru BK yang menyesuaikan dengan tingkat kepedulian anak tersebut ya, meningkat yang seperti saya harapkan itu di level 10 Bu. Bagus sekali ya level 10. Nah, setelah rencana Ibu ini, nah yang ingin saya tanyakan kapan kira-kira Ibu akan melakukan? Ya Bu ya, kapan ya? Kira-kira mungkin 2 minggu kemudian ya setelah proses ini ya Bu ya, ada pertemuan ini sekira saya ada dulu membuat strategi yang tadi, terus membuatkan publik penilaian dan lain-lain terhadap level adanya peningkatan tadi kepada anak-anak. Saya mungkin perlu waktu juga ya Bu ya. Mungkin ya 2 minggu ke depan ya. Alhamdulillah Bu Rina, berarti Bu Rina sudah memikirkan bagaimana rencana kedepannya untuk
agar anak-anak ini sensitif atau lebih peka terhadap lingkungannya dengan bantuan rekan-rekan sejawat ya, khususnya guru agama. Nah, sampai di sini kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari hasil diskusi kita? Alhamdulillah ya Bu Isyana, dengan adanya pertemuan hari ini dan saya menjadi terbuka pikirannya, pola pikirnya bagaimana mengatasi anak-anak tersebut, siswa-siswa saya dengan bantuan Ibu Isyana. Jadi saya mendapatkan hal-hal yang bisa membuat anak-anak nanti lebih baik lagi. Nah, baik kalau begitu saya tidak sabar menunggu cerita-cerita Ibu lagi nanti dengan cerita-cerita yang berbeda. Mungkin waktu kita juga sudah tidak banyak Bu ya, sudah membatasi. Terima kasih Bu Rina sudah mau diskusi sekarang dan lebih kurang saya mohon maaf juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak juga Ibu Isyana ya telah membantu saya. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Isyana. Waalaikumsalam Bu Rahmi. Gimana nih kegiatan pasca observasinya? Alhamdulillah Bu belajar berlangsung dengan baik. Tinggi. Nah, seperti janji saya kemarin, jadi sekarang saya ingin menanyakan nih Bu, pada saat Ibu melakukan coaching tadi, itu kegiatan apa saja yang sudah Ibu Isyana lakukan? Kegiatan yang sudah saya laksanakan adalah mendengarkan coaching bercerita mulai dari tujuannya ya sesuai dengan prinsip Tirta Bu ya, tujuannya, kemudian identifikasi masalahnya, kemudian bagaimana dia melakukan aksinya, dan terakhir bagaimana hasilnya berupa tanggung jawab. Alhamdulillah, Masya Allah, Ibu Isyana sudah bisa ya mengembangkan dan sudah tahu kompetensi coaching dan sudah berhasil melaksanakan prosesnya dengan baik. Nah, berdasarkan hasil observasi saya, tadi ya Ibu sudah bagus, jadi sudah melaksanakan alur Tirta dengan baik, kemudian pertanyaan-pertanyaan yang Ibu ajukan kepada si coachingnya juga sudah pertanyaan berbobot, dan Ibu Isyana sudah bisa menggali potensi si coaching sehingga dia bisa mengemukakan solusi untuk permasalahannya sendiri ya Bu. Nah, jadi Alhamdulillah Ibu Isyana sudah baik sekali melakukan proses coachingnya. Kemudian dari hasil pengamatan saya, kira-kira kompetensi apa saja yang sudah Ibu kembangkan nih? Yang sudah saya kembangkan mulai dari bagaimana memberikan pertanyaan berbobot, karena kan kita harus memancing si coach untuk mengeluarkan segala kemampuan yang dia miliki. Nah, selanjutnya itu saya sendiri sudah mengobservasi si coachnya, bagaimana dia dalam menyelesaikan masalah itu. Alhamdulillah coachnya bisa menjawab sesuai dengan permasalahan yang dia miliki. Iya, Alhamdulillah. Nah, selain itu kompetensi apa nih yang ingin Ibu kembangkan lagi nih setelah itu kompetensi awal tujuan Ibu tercapai, kompetensi yang lain apa lagi nih yang ingin Ibu kembangkan? Yang ingin saya kembangkan itu identifikasi Bu, karena itu yang agak sulit mungkin ya. Jadi bagaimana cara mengidentifikasi permasalahan si coach itu sendiri. Iya, betul sekali, karena dengan adanya identifikasi kita bisa tahu masalah, dan pada saat identifikasi juga nanti bisa ditemukan alternatif solusi pemecahan masalahnya ya Bu. Betul sekali. Kemudian nih saya ingin tanya lagi, apa saja yang sudah Ibu dapatkan atau keterampilan apa yang sudah Ibu dapatkan setelah melakukan praktek coaching? Misalnya Ibu sudah merasa senang atau apa seperti itu? Perasaannya senang Bu ya, karena saya sudah tahu perbedaan mungkin antara coaching dengan mentor. Nah, kalau coaching kan kita tidak mengasih jawaban ke coachnya, tetapi menggali bagaimana dia mendapat jawaban seperti itu. Ya. Terima kasih Ibu Isyana. Nanti kalau ada sesuatu hal, nanti boleh ya kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Terima kasih ya Bu. Ya, sampai ketemu lagi Bu Isyana. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.